Shalom. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema respon terhadap janji Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang semuanya tertuang di dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita belajar cara kita meresponinya? Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20, satu ayat ini kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Firman Tuhan ini menyatakan satu respon daripada Bapak Abraham yang pada akhir dari kisah kehidupannya dijuluki sebagai Bapak orang beriman. Kenapa bisa demikian? Karena respon dari Bapak Abraham ini menunjukkan satu sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tetapi sebaliknya dia diperkuat imannya dan dengan demikian hidupnya dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, kebimbangan adalah musuh dari iman. Perhatikan, kebimbangan adalah salah satu panah iblis yang diarahkan kepada semua orang yang percaya. Selain ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan yang seringkali iblis buat dialami oleh orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Iblis mau supaya manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak lagi percaya kepada firman-Nya, agar segala apa yang ditulis dan dijanjikan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Sebaliknya dia mau supaya orang-orang yang percaya itu menjadi berbalik percaya kepada dia. Sama seperti manusia pertama, Hawa, diputar balikan. Perintah Allah diputar balikan. Akhirnya dia tertipu oleh dusta si iblis dalam bentuk tampakan ular. Selama manusia memiliki kebimbangan, maka mustahil bagi dia untuk dapat mempercayai Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Sulit baginya mempercayai apa yang disampaikan firman. Nah, secara fisik saya dan saudara mungkin sekarang masih ada di tempat ini, kita mendengar firman Allah, kita beribadah, kita memuji Tuhan, tetapi sekali lagi dikatakan bagian firman Tuhan pada hakikatnya kita memungkiri kekuatannya. Kenapa? Karena yang tadi, kebimbangan, keraguan firman tidak masuk di dalam hidup kita. Cuma sampai ke permukaan. Kita mendengar sekarang, sebentar mungkin akan mudah kita lupakan. Firman itu tidak mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya firman tersebut tidak lagi mendapat tempat di hati dan pikiran kita. Cuma saat kita mendengar, di situ nempel. Bahkan mungkin sepulang dari kita meninggalkan tempat ini, tertinggal pula firman Tuhan di sini. Jadi tidak ada pada kita lagi. Seringkali keadaan dan situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali keadaan yang kita alami, kita hadapi, justru keadaannya berbalik. Tidak menunjukkan sesuatu penguatan terhadap janji Tuhan, tetapi justru sebaliknya bertentangan dengan itu. Keadaan kita menantikan pertolongan Tuhan, tapi kita melihat pertolongan itu seakan-akan semakin menjauh daripada kita.
Nah, di saat seperti itu seringkali kita menjadi mulai meragukan apa yang difirmankan Tuhan, dijanjikan Tuhan itu bisakah saya alami? Kalau dikatakan mukjizat masih ada, apakah saya dalam situasi yang mustahil itu bisa mengalaminya? Orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang berat seperti kanker kan rasanya sudah habislah, begitu ya. Apalagi kalau udah dicap stadium 4. Apalagi peneguhan dokter, udah gak bakal deh. Tapi janji Tuhan, iya dan amin seharusnya. Kita gampang berteori, tetapi dalam praktek itu gak mudah. Jadi hari ini kita sisipkan untuk belajar menambah iman kita. Bagaimana kita seharusnya meresponi semua janji Tuhan yang jumlahnya ribuan. Akhirnya kita menjadi bimbang atau ragu dan akan kepastian janji Tuhan. Karena situasi yang kita hadapi berbicara lebih keras daripada apapun juga. Kita melihat kenyataan, ada banyak sekali kenyataan kehidupan menghilangkan iman kita. Ya, sikon yang dihadapi dapat melemahkan iman. Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, biasa-biasa kekristenannya, rajin ibadah juga kagak, doa juga enggak, baca Alkitab apalagi, ya hidupnya sembrono, tapi lebih beruntung dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara saya rajin ke gereja, saya berdoa, saya baca Alkitab, bahkan saya melayani, tapi saya mengalami berbagai kesulitan, tapi kesulitan saya tidak juga tertolong. Akhirnya kita mulai menjadi lelah iman kita. Dalam keadaan seperti ini tidak jarang dari kita mulai undur dari Tuhan. Respon kita terhadap janji Tuhan menunjukkan keraguan yang melemahkan iman percaya kita kepada Sang Pemberi janji. Kenyataan hidup ini begitu adanya. Nah, mari kita belajar dari Alkitab. Hari ini kita belajar karena Roma 15 ayat yang keempat berkata bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, agar kita boleh percaya kepada Tuhan dan semakin teguh berpegang kepada janji-janji firman Tuhan. Salah satu yang bisa kita pelajari hari ini, kembali lagi bagaimana kita belajar dari responnya Abraham terhadap janji Tuhan. Jadi konteks kita akan belajar dari Abraham dalam meresponi janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham untuk membuat ia menjadi bangsa yang besar, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3, untuk memberkatinya dan membuat namanya masyhur, memberikan tanah perjanjian Kanaan, menjadikan dia menjadi satu pribadi yang begitu penting sekali, sehingga siapa yang memberkati dia diberkati. Dan dikatakan melalui oleh dia, maka semua bangsa akan diberkati. Jadi begitu besar pengaruh Abraham kelak yang dijanjikan Tuhan. Namun janji Tuhan ini diawali oleh perintah. Perintah di mana Abraham diminta untuk keluar dari Ur Kasdim, menuju ke suatu negeri, ke suatu tempat, di mana Abraham nama tempatnya tidak diberitahu, letak tempatnya pun di mana tidak diketahui. Tetapi Tuhan menjanjikan ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi menuntut satu respon di mana Abraham boleh belajar untuk mempercayai Tuhan.
Dia perlu meninggalkan negerinya, dia perlu meninggalkan sanak saudaranya. Dan kita lihat respon Abraham bagaimana. Yang pertama kita lihat mempercayai Tuhan sepenuh hati. Orang yang enggak mempercayai Tuhan sepenuh hati kadang bisa menjadi ragu. Sepenuh hati, full heart, all out, semuanya diberikan. Tadi dikatakan nyanyian, tidak ada yang disisakan. Semuanya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Abraham belajar mempercayai. Abraham dibesarkan itu bukan pada lingkungan yang orang-orang percaya. Dia hidup di area Mesopotamia, satu tempat di mana pada waktu itu kehidupan keagamaannya adalah keagamaan sering banyak yang menyembah patung-patung dewa-dewa. Dia tidak hidup di lingkungan yang mendukung kerohaniannya. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kita hidup di Indonesia juga tidak pada mayoritas orang percaya. Tetapi di sini menjadi sebuah tantangan seperti Abraham. Bagaimana bisa mempercayai Tuhan berbalik dari mempercayai kepercayaan lamanya kepada Allah Yahweh sepenuhnya, segenap hati. Ya. Nah, mempercayai Tuhan sepenuh hati. Padahal Allah pada waktu itu menjanjikan kepada Abraham, kalau dibilang menjadi bangsa yang besar, sementara kenyataan yang Abraham hadapi apa? Apa? Satu pun kagak ada. Boro-boro gede, boro-boro nanti kamu punya rumah besar, sementara saya masih kontrak. Jadi jarak janji dengan kenyataan hidup, langit dan bumi. Itu nggak gampang. Tapi Alkitab menulis bahwa Abraham tidak bimbang atau ragu terhadap janji Tuhan, karena ia mempercayai Tuhan bahwa ia berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau manusia janji, kadang manusia punya keterbatasan. Ada kadang klausul, satu persyaratan tertentu, catatan kaki yang disebut sering force majeure. Kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Di situ janji yang pernah diucapkan manusia bisa saja tidak dapat dilaksanakan. Tetapi di dalam Allah tidak ada force majeure. Tidak ada kejadian yang begitu luar biasa yang membuat Allah tidak sanggup menepati janjinya. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Ini satu keyakinan yang menempatkan satu peralihan yang tadinya menyembah Baal, menyembah patung yang dirubuhkan, tidak bisa membela dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi percaya penuh kepada Allah yang penuh kuasa, bahkan maha kuasa. Roma pasal yang keempat, diklik ya, ayat yang ke-21. Hyperlinknya ya. Dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini yang dipegang penuh sama Abraham. Abraham percaya kalau dia menyembah Allah, Yahweh, Allah semesta alam, adalah Allah yang berkuasa menepati janjinya. Karena itu ia mempercayai Tuhan sepenuh hati. Balik. Dan karena ia percaya sepenuh hati, janji firman Allah diawali dengan sebuah perintah menguji apakah Abraham benar percaya
dan mau dibawa kepada rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dari kenyataan yang sekarang ini tidak memberikan gambaran apa-apa akan sesuatu yang kelak akan terjadi. Gelap semuanya. Tapi Abraham ditulis ia taat. Ia taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kesaksian di dalam Ibrani pasal 11. Ayat 8 berkata karena iman, karena mempercayai Tuhan sepenuh hati. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Mudah buat kita mengambil contoh Abraham, tapi sulit untuk bisa memperlakukan diri kita sama seperti kita berlaku dengan Abraham pada situasi Abraham. Pada situasi Abraham. Saat sekarang saudara-saudara mendengar apa yang saya sampaikan, kita sedang belajar satu kisah yang telah terjadi. Kisah yang sudah diketahui, akhirnya kayak apa. Tapi kalau kita berada bukan pada kisah cerita sejarah, tapi kisah hidup nyata yang sedang dijalani. Sama seperti sekarang kita di pandemi, sedang berjalan. Endingnya seperti apa kita belum tahu. Kapan akan berakhir kita belum tahu. Tapi nanti begitu sudah berakhir kan menjadi catatan sejarah. Anak cucu kita, generasi berikutnya akan tahu apa yang telah terjadi di masa kita. Tapi di masa kita ini kan banyak orang yang berguguran juga. Banyak yang meninggal, banyak yang ini, dan seterusnya. Kalau kita berada di posisi Abraham pada waktu itu memang lingkungan tidak mendukung, semuanya tidak mendukung. Background hidup tidak mendukung dia. Saya bukan dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Kita kan seperti itu. Tapi justru kalau kita tidak dibesarkan dalam lingkungan yang seperti itu, biasanya Kristennya kalau udah ketemu Tuhan lebih hebat daripada Kristen kelahiran. Menganggap terlalu mudah. Semuanya sudah melekat. Tapi kalau terima panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu mengalami sesuatu yang berbeda. Jadi Abraham mempercayai Tuhan sepenuh hati karena Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Abraham mempercayai Tuhan sepenuh hati yang kedua karena ia juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan karuniakan kesempatan kepada kita, seringkali kita gagal, jatuh bangun dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak sedang mengalami masalah, mungkin buat kita firman ini ya enteng, gak masalah. Tapi ketika kita sedang mengalami masalah, wah ceritanya beda lagi. Bagi manusia seringkali janji hanya tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Kita mungkin lupa dan melewatkan sebuah janji karena menganggapnya sepele. Bisa juga karena faktor kesengajaan kita mengabaikan karena memang kita tidak mau memenuhi janji. Banyak orang yang seperti itu. Penipu di penjara banyak. Pembunuh di penjara banyak. Orang-orang yang di penjara itu justru banyak juga orang Kristen. Aneh ya, aneh. Yang melakukan kejahatan itu bukan orang yang gak percaya katanya. Tapi justru banyak orang yang percaya. Kenapa?
Karena dia dalam perjalanan kehidupannya tidak berpegang penuh pada janji Tuhan. Respon terhadap janji Tuhan kadang-kadang ya sudahlah. Kepepet yang penting sekarang ini. Yang sekarang ini saya begini dan seterusnya. Banyak orang hidup Kristen mengalami kepepet. Dan kalau kita mengalami kepepet dalam banyak hal, maka tentunya kita bisa mengorbankan iman kita. Banyak. Dan itu akan semakin sering kepepet-kepepet itu di akhir zaman justru. Ya. Dan itu yang membuat kita seharusnya mempersiapkan diri agar jangan sampai kejadian di dalam hidup kita. Manusia bisa lalai menepati janjinya, tapi Tuhan tidaklah demikian. Lagu pujian berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya. Benda-benda langit ciptaannya selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing. Tepat waktu, matahari nggak pernah terlambat. Bulan muncul nggak pernah terlambat. Ya, matahari nggak bangunnya kesiangan. Dia bangun pagi-pagi, tahu kapan waktunya dia harus terbit. Bulan juga bergantian muncul setelah matahari tenggelam. Ya, bintang-bintang dan seterusnya. Alam semesta ini tahu melaksanakan bagian-bagiannya. Ya. Kalau hukum alam saja tidak lalai menepati janji, apalagi penciptanya. Di Alkitab tidak satu pun juga janji Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada satu kisah yang ditulis Alkitab yang memberi pelajaran buat kita. Karena Alkitab itu sangat jujur, apa aja diceritain. Tapi dari semua kejujuran Alkitab yang diceritakan untuk kita, tidak ada satu kisah yang menyatakan bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat pada janjinya. Dan caranya menepati janji amatlah luar biasa. Salah satu janji Tuhan di akhir zaman adalah kepulangan orang-orang Yahudi ke tanah airnya. Orang-orang Yahudi sekarang berada di berbagai penjuru muka bumi. Tapi sebagai tanda akhir zaman satu ketika nanti, padahal sudah dijanjikan ribuan tahun yang lampau. Tapi Tuhan gak pernah akan lupa apa yang dia pernah ucapkan. Dan hal itu akan pasti terjadi. Jadi kejadian ke depan nanti akan mengarah kepada satu keadaan di mana orang-orang Israel akan balik kembali. Orang-orang Yahudi maksud saya akan balik kembali pulang ke Israel. Kalau itu sudah tiba waktunya, maka waktu kesudahannya sudah hampir mendekati. Jadi makanya kejadian banyak hal merujuk kepada apa yang terjadi di dalam negara itu. Ketika nanti akan satu ketika terjadi janji perdamaian bangsa-bangsa dengan Israel. Satu ketika akan terjadi bangsa-bangsa menyerang negara Israel. Satu ketika akan dimusnahkan semua yang ada itu tadi. Maka nanti akan ada Yerusalem baru. Jadi semua akan terjadi. Jadi kalau dipikir itu, perang akan terjadi nanti. Perang besar-besaran. Janji ribuan tahun tapi Tuhan mampu untuk menggenapi. Jadi Allah pasti menepati janjinya. Kalau Allah menjanjikan secara pribadi kepada kita, kita memiliki satu keyakinan tertentu dari janji Allah, maka kita juga menanti-nantikan penggenapannya. Dan percayalah, masalah soal waktu Tuhan yang paling tahu. Tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang kedua, sementara penantian kita akan penggenapan janji Allah seperti Abraham,
Maka yang diperlukan adalah respon kita terhadap janji Tuhan, sabar dalam proses Tuhan. Kegagalan kita untuk menerima janji, penggenapan janji Tuhan justru ketika dalam proses ini kita berhenti. Di dalam proses ini kita kemudian tidak melanjutkan iman kepercayaan kita dan menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Abraham mengutarakan keinginan hatinya untuk mempunyai anak dan Allah meresponinya dengan menjanjikan keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut banyaknya. Coba janjinya kayaknya kalau kita bilang gombal. Satu aja sekarang saya belum ada. Tapi dibilang, Bram, lu keluar sana lihat. Di tengah malam dia keluar, dia lihat ke langit, bintang-bintang. Kamu bisa hitung? Gak bisa Tuhan, banyak. Begitulah nanti keturunanmu. Dibawa ke tepi laut. Disitulah juga Tuhan menunjukkan, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut. Tapi kalau dalam hati dipikir-pikir ya Tuhan, gak usah itu deh. Satu dulu deh dibuktiin. Gitu ya. Satu dulu deh kasih saya buktiin. Kan Abraham bilang, ya Tuhan aku gak punya, usia saya sudah lanjut. Kenyataan yang saya hadapi, yang saya alami ini, saya udah lelah, saya capek, saya udah tua. Saya cuma punya ada bujang, namanya siapa? Eliezer ya. Dia tuh yang nanti jadi ahli waris saya. Kekayaan saya banyak. Karena saya gak punya keturunan, ya pembantu saya lah yang akan dapatkan harta bendanya. Tapi Tuhan bilang tidak. Kenapa tidak? Tuhan ingat dia pernah janji. Supaya dia dibawa keluar tadi, yuk mau pergi taat-taat, ingat saya sudah janjikan kamu akan jadi bangsa yang besar. Percaya, masalahnya gak gampang. Nah proses nunggu. Waktu dijanjikan itu umur Abraham 75 tahun. Umur 76 gak ada tanda-tanda. 77 gak ada. 80 gak ada. 85 gak ada. Sampai akhirnya si Sarah udah gak betah. Sodorin gundiknya. Apalah, saya punya anak dari pembantu saya. Bram, sana kamu kawinin dia. Biar anaknya jadi anak angkat saya. Tapi dari anak yang jadi pun Tuhan masih bilang bukan dia. Nunggu lagi. Kalau kita enggak sabar, banyak kejadian yang bisa dialami. ...25 tahun buat Abraham menunggu janji. 25 tahun, sekarang kalau kita umur berapa? Kalau apa yang dijanjikan Tuhan belum terjadi pada hari ini kepada kita. Terus nunggu seandainya nggak tahu kan, nggak harus 25, 10 tahun ke berikutnya. Atau mungkin lebih lama daripada itu. Ya. Itu waktu penantian bukanlah hal yang mudah. Namun tidak mustahil bagi orang yang mempercayai Tuhan sepenuh hati. Di bagian pertama. Mudah bagi kita untuk percaya pada janji Allah jika harapan kita lekas terkabul. Enggak butuh waktu lama. Hari ini saya doa, paling enggak minggu depan terjadi. Kemudian minggu berikutnya kita kesaksian. Wah Tuhan, waktu itu begini dan seterusnya. Kita memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Proses hidup di dalam diri kita berbeda-beda. Dulu saya begini, sekarang saya begitu, itu hasil waktu. Dulu menjadi sekarang, itu proses. Nah di dalam dulu sampai sekarang ini, bagaimana jeda waktu kita ini, jangka waktu kita ini dalam proses, apa kita masih mampu bersabar atau tidak? Waktu Musa disuruh pimpin bangsa Israel, waktunya muter, berapa lama? Iya. Ya, sempat akhirnya Musa kasihan.
Nggak nyampe, padahal begitu akrabnya Musa dengan Tuhan luar biasa. Nggak ada yang seakrab dia. Tapi sayang, justru karena faktor nggak sabar. Nggak sabar juga gara-gara orang-orang di sekitarnya sih yang mempengaruhi. Kasihan juga dia, udah capek-capek. Jadi jangan bikin kesel yang lain. Kasihan nanti kalau yang lain nggak nyampe. Gara-gara kita bikin kesel dia marah. Ya, kasihan loh, kasihan. Jadi kita satu sama lain ini saling menasehati, saling membangun, saling mendukung supaya kita sama-sama nyampe kepada tujuan Allah yang Tuhan mau bawa kita. Prosesnya berat, ya. Mudah untuk menjadi kita terbangun kalau sedikit-sedikit kita minta terus terkabul. Tapi kalau enggak, wah. Kalau hidup kita juga lagi baik-baik, semuanya adem-adem, kita masih bisa lah tahan lah. Gitu. Tapi kalau sudah sampai enggak ada, sampai sudah parah luar biasa. Aduh, kadang seperti Esau ya. Capek saya, lapar abis berburu. Ngelihat bubur kacang merah punya si Yakub. Udah, bagi saya dong, lapar banget nih. Saya udah gak bisa teruskan perjalanan nih. Saya udah gak kuat. Kasih. Terus Yakub kan pinter. Jual aja, kamu punya hak kesulungan kamu. Kamu yang jadi adik saya yang jadi anak sulung. Karena menjadi anak sulung punya hak janji Tuhan. Nah, udah kalau kayak begitu segala sesuatunya udah disepelekan. Nggak ada lagi dipertahankan. Jual. Tapi habis itu gagal. Gagal. Menjadi bangsa Edom, menjadi bangsa kafir, menjadi bangsa yang tidak masuk dalam urutan perjanjian. Tapi Yakub menjadi bangsa atau umat pilihan. Karena menganggap hal perkara-perkara yang menjadi janji Tuhan itu hal yang paling penting. Jadi apa yang harus dilakukan agar mampu berpegang pada janji Tuhan dalam situasi sulit? Diperlukan 3, kesabaran, apalagi? Kesetiaan dan ketekunan. Sabar, setia, terus tetap tinggal di posisi itu. Pertahankan yang ada. Masih ada iman, masih ada harapan. Pertahankan yang masih ada sekecil apapun. Jangan biarkan itu padam. Berulang kali saya pernah kesaksian, saya masih ingat cuma gara-gara harapan saya masih sedikit aja. Ketinggal udah terakhir doang kan yang saya pernah saksikan. Udah mati, saya minta-minta berkali-kali nggak dibawa ke pinggir juga. 1 bulan terapung-apung. Terus udah tahu saya bakal mati, minta ampun sama Tuhan, penyelesaian terakhir. Saya udah tahu saya bakal mati. Beneran saya tahu saya bakal mati. Karena saya nggak kuat. Udah gak kuat. Kan kalau orang yang gak kuat tahu diri sendiri kan. Kapan dia bakal mati. Saya udah berpikir saya mati nih. Waktu itu kan saya pakai kaos. Kalau pakai kaos berenang itu lebih dingin. Karena kaosnya basah nempel. Saya pakai celana pendek ya kan dingin juga. Itu saya kedinginan masalahnya. Saya udah menggigil kedinginan. Gak kuat. Dan saya tahu bakal saya udah gak kuat mati. Makanya saya terakhir berpikir kalau masih ada yang belum beres Tuhan ampuni. Tapi sisa yang terakhir itulah yang saya bilang. Saya masih ucapin perkataan yang pernah gagal berulang-ulang saya minta gak dapat dipenuhi. Tuhan kalau boleh terakhir saya minta bawa saya ke pinggir. Itu perkataan saya lagi terakhir. Padahal udah saya ucapin sebelumnya. Tapi masih adalah sedikit masih saya naruh harapan lagi. Di saat terakhir saya udah tahu saya bakal mati. Dan di saat itulah Tuhan tahu kemampuan setiap orang kan. Karena janjinya apa?
dia tidak akan, kita akan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Itulah yang saya hadapi dan alami. Jadi sabar, setia tetap, jangan hilang pengharapan, dan terus tekun. Tekun itu ngotot pada hal yang sama. Tekun mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Saya tekun minta bawa ke pinggir. Memang gak langsung ke pantai, cuma ke batas tali. Tapi yang saya gak ngerti, heran, benar-benar heran, disisain 2 orang di situ buat nganterin saya. Kalau nggak ada dia kan saya nggak bisa juga ke situ. Tapi saya disisain 2 orang, laki dan perempuan bule. Saya teriak. Itu kalau udah sampai kejadian seperti saya ngalamin sendiri. Wah, nggak 2 kali deh. Terima kasih Tuhan. Saya masih trauma sih kadang. Waktu yang terakhir sama Ibu Noni saya bawa rombongan, saya nggak ikut. Saya cuma jadi penonton di pinggir aja deh. Masih ada trauma. Saya cuma jagain orang punya pakaian sebagai pembimbing rohani. Kalau ngalamin itu rasanya gimana? Tapi pengalaman dalam waktu detik ditarik itu pengalaman spektakuler luar biasa. Hitungannya detik, cuma detik. Dari tengah ke tapal tali itu, seret, berulang-ulang saya begini-begini kagak bisa, makin lama jauh. Tapi begitu terakhir Tuhan nyatakan kuasa. Selamatlah saya hingga hari ini. Dari kecil saya udah nyaris mati berkali-kali, ya kan? Juga termasuk sakit yang saya alami belakangan kan saya udah bersaksiin kan. Berkali-kali saudara menjadi saksi hidup. Lihat saya ngalamin banyak hal. Tapi saya masih bisa berdiri sekarang seperti ini dan melayani. Sekali lagi, janji Tuhan ya dan amin. Amin. Kita belajar dalam proses dibutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Ini disampaikan mendorong saya dan saudara jemaat GB Gunung Sari yang Tuhan kasih dan saya kasih. Yuk kita belajar jadi jemaat yang seperti ini. Taat, setia, ya, sabar, ya. Udah sabar, nggak usah marah-marah, nggak usah emosian, sabar, ya. Ada ayat-ayatnya, tapi saya skip aja, saya lompat karena masih ada beberapa yang saya mau sampaikan. Abraham tidak menjadi lemah imannya, ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Kalau belum genap waktunya, enggak. Tapi kalau sudah genap waktunya, biar kata tinggal waktunya sehari, Tuhan bilang, tiba-tiba kejadiannya bisa dahsyat, hari itu berubah. Kayak balik tangan. Bisa. Sama hal yang kejadian ini. Nggak pernah ada kan yang kita lihat kan, makanya berulang lagi. Ya. Pandemi ini nggak pernah ada kejadian mimpi-mimpi kayak begini. Tapi dalam waktu sekejap, kita punya planning. Kebetulan waktu itu saya sudah punya planning. Saya udah booking ke Jepang, saya booking ke Australia. Kita berharap bisa pergi keluarga. Tapi Miming dapat keberuntungan dia bisa dapat karunia pergi. Saya nggak bisa. Saya udah bayar lunas ke Eropa, sampai sekarang nggak juga. Duit belum kembali. Kalau bukan Tuhan yang karuniakan, jangan sok sama Tuhan. Jadi kalau dikasih, jangan juga sombong karena you bisa. Sama Tuhan jangan sombong-sombongan lah. Ya, semua tuh karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi baik-baik saja sama Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga terakhir adalah tetap berpikiran positif. Di situasi sulit. Di situasi sulit berpikir positif itu susah. Benar susah.
benar susah. Yang sudah mengalami pasti mengerti hal ini. Setelah melalui ujian iman pertama yaitu menantikan keturunan, Tuhan kembali menguji Abraham. Satu selesai, masih hidup ini perjalanan. Selama kita masih hidup, kita masih berjalan dan mengalami banyak proses. Proses kesabaran adalah pembelajaran seumur hidup, tidak pernah lulus. Setiap kita akan terus belajar. Dan juga proses bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ini juga menjadi pembelajaran seumur hidup kita, di mana di saat-saat situasi sulit, faktor berpikiran positif ini menjadi penting. Karena pikiran negatif melemahkan iman. Pikiran negatif melemahkan, bahkan bukan melemahkan, bahkan mematikan. Tapi kalau kita bisa coba berpikir yang positif aja, ambil yang positifnya, gitu loh. Di antara dua kutub negatif dan positif, coba ambil yang positifnya. Dan itu memang susah. Susah. Energi positif itu susah. Tapi kalau bisa jadi positif pasti baik. Ya, Tuhan uji lagi dengan seperti kita sudah ketahui persembahan Ishak, dan itu ujian yang tidak kalah beratnya. Ya. Anak perjanjian diminta belum lama. Tapi dipersembahkan suruh ya. Nah, ini yang hebat menurut saya. Gitu ya. Ketika Ishak bertanya mana anak domba untuk korban bakaran itu, ini nggak gampang. Nggak gampang sih gitu. Bisa boleh berbuat jujur. Tapi antara bilang jujur ya, dengan yang namanya perkataan iman, itu bedanya tipis. Kita ditantang dengan kita mau berkata jujur, di jujurnya memang nggak ada. Tapi Abraham bukan nggak jujur kalau menurut saya. Abraham itu bisa memperkatakan satu perkataan yang belum terjadi. Yaitu Tuhan yang akan menyediakan. Kan yang dibicarakan mana? Mana anak dombanya? Yang dibicarakan mana anak dombanya? Anak dombanya Abraham tahu, nggak ada anak domba. Tapi bisa memperkatakan Tuhan yang akan menyediakan, maksudnya Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu. Jadi kalau Abraham berpikir bahwa Tuhan mampu menyediakan, itu luar biasa. Tapi lebih daripada itu, sampai pada waktu hanya saat itu juga, nggak terjadi. Ya, nggak terjadi. Di situasi sulit seperti itu, udah Abraham bawa itu anaknya sudah di mezbah. Mau dikorbankan. Karena nggak ada anak domba kenyataannya. Jadi walaupun memperkatakan iman, belum tentu juga kejadian. Gitu kan? Belum tentu kejadian. Di saat itu sepertinya belum kejadian. Belum kejadian. Tapi begitu sudah mau dikorbankan, ya sudahlah. Kalau memang kagak ada. Ini kan menjadi ujian. Kayaknya saya sudah coba berpikir positif. Saya sudah coba berpikir positif. Bakal deh nanti ini. Gitu loh. Coba deh kayak begini. Wah, kayak gini deh. Saya belum dapat ini. Kita coba pikir, mungkinlah minggu depan akan dapat. Doa, belajar lagi perkatakan iman. Tuhan terima kasih. Minggu depan saya akan dapatkan sini. Ya begitu minggu depan udah tiba, kita masih belum kelihatan. Tantangan iman. Ini antara perkatakan bohong atau perkatakan yang iman. Bedanya agak sulit. Tapi yang namanya perkatakan iman. Iman itu dorongan hati. Dikaruniakan iman kepada kita ada satu keyakinan tertentu. Saya punya keyakinan, kalau saya punya pengalaman, begitu saya punya keyakinan tertentu, keyakinan saya terjadi. Tapi untuk membuat saya punya keyakinan benar mantap, itu nggak gampang. Seperti itu. Nah, keyakinan Abraham pada waktu itu mulai lagi kemudian. Di samping anak dombanya nanti tersedia, dan ternyata waktu itu belum juga, tapi Abraham sudah menghadapi anaknya di mezbah mau diserahkan kepada Tuhan dibunuh.
Abraham coba berpikir masih kepada yang positif. Dia berpikirnya begini, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun sudah mati. Jadi dia udah berpikir lagi, anak saya menghadapi kenyataan akan mati. Tapi masih dalam situasi seperti itu pun membesarkan hati dan imannya, ibaratnya menguatkan iman, kepercayaannya. Daud menghadapi tantangan, dia menguatkan iman kepercayaannya ketika keluarganya menjadi tawanan. Bahkan istrinya itu juga ditawan. Ya. Abraham menguatkan imannya. Dia berpikir positif bahwa Allah sanggup membangkitkan sekalipun anak saya Ishak nanti sudah mati. Ini berpikirnya ke situ. Jadi udah lagi nggak berpikir ada domba, tapi berpikir bahwa Allah bisa. Ibrani 11 ayat 17-19 menyaksikan itu. Dan karena iman seperti diajarkan di dalam Matius Injil, di mana kalau kita berdoa, kita yakin kita seolah-olah sudah menerimanya. Jadi Abraham seolah-olah sudah menerima Ishak kembali menjadi anaknya. Sehingga ia tidak segan-segan mengerjakan itu. Dan Allah yang menguji hati semua orang. Apakah Abraham ini pura-pura, ibarat dulu, zaman dulu kan pengkhotbah belum datang, bilangin WL, pengkhotbah belum datang. Terus panjangin lagi pujian gitu kan. Ngulur waktu. Masih lagi gitu kan ya. Masih belum juga. Waduh, lagi pujian. Abraham nggak model gitu. Dombanya yang kelihatan ada, ngulur waktu gitu kan. Waduh, kayaknya kurang nih. Bahan apa kayu-kayunya. Tambahin lagi, tumpukin gini. Enggak gitu. Udah waktunya sudah. Karena Allah menguji hati setiap orang. Dan begitu dia mau benaran bunuh anaknya itu, persembahkan buat Tuhan. Baru Tuhan berkata, stop. Jangan kau bunuh anak itu. Sebab aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan. Tuhan yang nilai loh. Bahwa Abraham enggak sungkan-sungkan, enggak segan-segan, enggak sedang pura-pura. Mau kasih Tuhan. Tuhan tahu hati. Orang enggak bisa bohongin Tuhan. Bisa bohongin orang lain, tapi enggak bisa bohongin Tuhan. Tapi Abraham dengan tulus, dia percaya tadi. Dia udah pikirannya tadi. Ya, sekalipun mati Tuhan sanggup kok bisa membangkitkan. Gitu loh. Terakhir slide saya. Ya. Orang yang berpikiran positif itu mampu melihat ke depan dan mempercayai janji Tuhan sekalipun belum digenapi, namun ia seolah-olah sudah menerimanya. Jadi berpikir positif itu memperkuat iman. Berpikir positif itu bukan sama dengan iman, tapi berpikir positif menguatkan iman kita. Berpikir negatif melemahkan iman kita. Karena itu yuk belajar selalu menjadi pribadi yang berpikiran positif. Orang lain janji belum, tapi coba belajar tetap berpikiran positif. Mungkin dia punya ada halangan kayak gini dan seterusnya. Yang pasti positif itu menguntungkan, lebih bermanfaat ketimbang negatif. Kalau ada yang bermanfaat sama yang tidak bermanfaat, orang yang baik tentu akan bisa buat yang bermanfaat. Dulu saya nggak doyan belut, karena saya katanya belut bisa menghaluskan kulit, maka saya makan belut. Dulu saya nggak suka makan bawang putih, tapi karena bawang putih baik, saya setiap pagi minum bawang putih 3 siung. Jadi apa yang saya rasa dulu seharusnya saya nggak suka, tapi saya nilai baik dan tidak baik. Jika itu bermanfaat, saya kalahkan keinginan saya, selera saya, demi manfaat. Demikian pun kita. Mungkin kita masing-masing punya selera apa yang kita mau. Tapi kalau kita melihat sisi yang mana yang baik, lakukanlah itu yang terbaik.
Percayalah kalau kita melakukan semua tadi, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Masih ingat yang pertama? Saya ulangi kesimpulannya, mempercayai Tuhan sepenuh hati. Respon kita terhadap janji Tuhan adalah mempercayai Tuhan sepenuh hati. Karena Tuhan berkuasa menepati janjinya, karena janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Respon kita yang kedua adalah bersabar. Sabar dalam proses Tuhan. Ya, dibutuhkan apa? 3 hal, kesabaran, kesetiaan, ketekunan. Dan yang terakhir tadi apa? Berpikir positif di situasi sulit. Karena negatif melemahkan. Mari kita bangkit diri.